Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Mbak Ria. Selamat datang di virtual Zoom. Halo Ibu. Hmm. Iya, halo Ibu. Selamat siang. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Mbak Ria hari ini? Kabarnya alhamdulillah baik, Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah, baik juga. Bagaimana kabar keluarga Mbak Ria? Keluarga alhamdulillah juga sehat semua, Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama Ibu adalah Aat Rahmadani Berhatini, salah satu guru SMK Taman Karya. Sebelum melakukan proses konseli, memberitahu beberapa asas yang Mbak Ria harus ketahui. Pembukaan itu yang dimana Mbak Ria harus menceritakan semua masalah Mbak yang dihadapi. Ya, terus yang kedua yaitu asas kerahasiaan yang dimana semua data adalah privasi, hanya Ibu dan Mbak Ria yang tahu. Sebelumnya melakukan proses konseli tersebut, kita itu membuat kontrak waktu 5 menit kedatang kita nanti melakukan konseli. Oh ya, sebelumnya Ibu ingin tahu kegiatan apa saja yang Mbak Ria lakukan di sekolah ataupun di rumah? Oke, iya, Bu. Jadi saya tuh kan kelas 11 akuntansi B, Bu. Jadi saya tuh mengikuti beberapa ekstrakurikuler seperti tapak suci, HW, dan juga tata boga. Jadi sepulang sekolah itu biasanya saya langsung mengikuti ekstrakurikuler, Bu. Nah, kalau waktu di rumah ketika bersantai-santai atau sedang tidak ada pekerjaan, biasanya tuh saya menulis, Bu. Kalau tidak, biasanya tuh saya listening musik. Bagus itu Mbak. Apakah Mbak Ria sudah pernah melakukan di sebelumnya? Belum pernah, Ibu. Jadi begini Mbak Ria, di hari pertama waktu minggu kelas Mbak itu mengisi daftar cek masalah, betul begitu Mbak? Iya, benar, Bu. Kalau boleh tahu Mbak saat mengisi daftar cek masalah itu apakah bersungguh-sungguh dalam mengisi? Iya, Bu. Saya bersungguh-sungguh dalam mengisinya. Hasil analisis daftar cek grafik Mbak Ria seperti ini. Sudah bagus sebelumnya. Bolehkah saya bertanya dulu? Oke, jadi dari analisis daftar cek masalah, apakah ada masalah yang Mbak Ria ingin ceritakan? Iya, Bu. Jadi saya pengen bercerita tentang masalah saya di keluarga ya, Bu. Jadi begini, saya tuh nggak tahu, Bu, harus gimana gitu loh menyikapi masalah keluarga saya, Bu. Saya tuh merasa dibedakan gitu, Bu, Oh, dalam keluarga saya. jadi begitu. Yang membuat Mbak Ria membekam dan tidak kenal waktu. Bu. Tetapi juga saya tuh juga tidak berani dalam berbicara di depan banyak orang, Bu, dan saya lebih banyak diam. Jadi yang membuat Mbak Ria membekam dan tidak kenal waktu selain masalah keluarga, begitu Mbak? Iya, Bu, seperti itu tuh saya dikekang dan harus tepat waktu gitu, Bu. Tidak boleh bermain-main terlalu lama, dan juga saya tuh tidak suka banyak dalam berbicara, jadi saya tidak berani berbicara, Bu, di Jadi depan banyak berarti orang. bisa dikatakan Mbak Ria itu selalu dikekang oleh orang tuanya. Jadi Mbak Ria itu selalu memberontak, begitu Mbak? Ya, seperti begitulah, Bu. Nah, kemudian tuh jika saya tidak mengikuti peraturan dari orang tua saya tuh dimarahi, Bu, bahkan sampai dipukul gitu loh. Mbak Ria ini sering melakukan ketidakdisiplinan. Jadi Mbak Ria bagaimana perasaannya saat dipukul atau dimarah ibunya? Terus kemudian rasanya dan cara menyikapinya gimana? Ya, Bu. Dari permasalahan yang Mbak Ria diceritakan tadi, tidak berani berbicara juga kan? Terus kemudian tidak banyak
berbicara di depan banyak orang. Satu, dua, tiga. Dari permasalahan yang Mbak Ria ceritakan tadi, tidak berani berbicara di depan orang banyak. Ibu menggunakan asertif yang dimana Mbak Ria harus berani dalam berbicara dengan latihan berbicara. Dan mempraktekkan diri di depan cermin. Apakah Mbak Ria sudah paham? Ya, sudah, Bu. Saya pernah mencobanya, Bu, untuk masalah kedua, Bu, dari keluarga. Kalau saya itu tidak menuruti peraturannya, apa yang mereka inginkan. Orang tua saya itu. Nah, orang tua saya itu, Bu, akan memarahi saya, Bu, dan sesekali berperilaku kasar. Jadi perasaan saya itu tentu saja sakit, Bu, sakit hati. Dan juga saya itu memaklumi karena itu juga kesalahan saya. Jadi karena tidak mematuhi peraturan, Bu. Memangnya sakit hati bagaimana, Mbak Ria? Ya, karena orang tua saya itu memperlakukan saya dengan saudara itu berbeda gitu loh. Dan saya tuh rasanya tuh selalu dikekang dan juga harus tepat waktu dalam segala hal. Jadi saya tuh kayak memberontak tuh, Bu. Oh, jadi yang membuat Mbak Ria menjadi pribadi yang keras dan membangkang. Nah, tadi kan Mbak Ria mengatakan kalau Mbak Ria tidak menuruti peraturan apa yang mereka inginkan. Mereka selalu memarahi, bahkan sekali memukul Mbak Ria dengan kasar. Berarti setiap Mbak Ria tidak menuruti permintaan mereka melakukan tempat waktu hal tersebut. Iya, betul, Bu. Kalau saya tidak menuruti mereka akan memarahi saya, Bu, sampai tidak boleh main ataupun main HP seperti itu, Bu. Oh, begitu. Orang tua Mbak Ria termasuk memiliki sifat yang disiplin. Jadi, mereka juga ingin membuat anak-anaknya untuk berlaku disiplin, begitu, Mbak? Iya, Bu. Mereka tuh sangat mengharuskan saya melakukan apa yang menjadi peraturan yang ditetapkan oleh mereka, Bu. Kegiatan sehari orang tua Mbak Ria di rumah itu apa? Apakah mereka bekerja? Kalau bapak saya itu PNS, Bu. Nah, sedangkan ibu saya itu ibu rumah tangga biasa. PNS itu dalam bidang apa, Mbak Ria? PNS di Agraria, Bu. Itu yang sekarang itu BPN, Bu. Memangnya Mbak Ria itu pulang kerja jam berapa? Kalau bapak saya tuh pulangnya jam 4:30, Bu. Jika lembur sampai malam. Kemudian pulang itu terkadang kalau malamnya itu lemburnya sampai jam 9. Nah, jika Bapak ada banyak kerjaan atau turun lapangan ke desa, Bapak itu tidak pulang juga, Bu, di waktu siangnya. Bapak juga biasanya itu bawa pekerjaan untuk dikerjakan di rumah, seperti itu, Bu. Oh, begitu ya, Mbak. Jadi Bapak Mbak Ria itu sibuk saat lembur dan banyak pekerjaan selesai dan dalam bekerja sehingga beliau mendisiplinkan kepada semua anaknya untuk mematuhi peraturan. Begitu, Mbak? Iya, Bu. Saya tuh juga bingung, Bu, masalahnya apa yang saya alami sekarang tuh, bahkan saya berbicara pada diri sendiri itu masalah apa yang saya alami itu sekarang tuh, saya harus gimana gitu loh, Bu. Kita kembali pada masa awal tentang tidak adil pada kasih sayang itu bagaimana, Mbak? Sebenarnya itu yang terjadi pada masalah teman saya itu tidak berani berbicara dari masalah yang saya alami gitu loh. Tidak berani karena apa, Mbak Ria? Saya takut, Bu. Maksudnya apabila saya berbicara kepada mereka, mereka tuh tidak mendengarkan saya, Bu, tetapi juga terkadang tuh ya terkadang mendengarkan. Dan untuk masalah yang tidak saya ketahui pada diri saya tuh saya juga tidak tahu, Bu. Coba ceritakan lebih lanjut, Mbak. Iya, Bu. Waktu mencoba berbicara tentang masalah yang dialami oleh saya itu, mereka terkadang tidak memperhatikan dan hanya fokus ke HP-nya, Bu.
untuk permasalahan saya tuh yang saya alami, saya juga tidak tahu Bu harus bagaimana lagi. Saya juga terkadang merasa capek, bukan capek pada kegiatan atau pergi-pergi Bu. Oh, jadi begitu. Kemudian apalagi Mbak? Ya mungkin saya terlalu banyak masalah atau pikiran, jadi saya tidak tahu masalah apa yang saya hadapi. Nah, Mbak Ria ini karena terlalu banyak masalah atau pikiran, jadi Mbak Ria tidak tahu masalah apa yang terjadi. Karena Mbak Ria terlalu memikirkan masalah dari masalah kecil sampai masalah besar. Jadi Mbak Ria ini sampai tidak tahu masalah apa yang terjadi. Kemudian, jadi Ibu menggunakan teknik desensitasi sistematis. Teknik ini untuk memberikan bantuan dengan mendekat, bantuan dengan menenangkan dari ketegangan yang dialami klien untuk rileks atau tenang. Jadi bisa lebih fokus permasalahan yang sedang dialami oleh Mbak Ria agar bisa diselesaikan satu persatu. Apakah Mbak Ria sudah mengerti? Ya Bu, saya mengerti Bu. Oke, apakah ada faktor lain yang mungkin Mbak Ria rasakan tidak terus masa tidak dipedulikan atau dibedakan dengan saudara dan masalah lainnya Mbak Ria? Saya tuh paling tidak suka ya Bu dengan cara bicaranya mereka Bu, dan untuk masalah itu sudah tidak ada Bu. Saya sudah mengerti. Sebenarnya sudah wajar ya Mbak Ria jika sifat dari orang tua Mbak Ria ini sangat mematuhi peraturan tinggi, kedisiplinan dan menginginkan anaknya menuruti keinginannya. Begitu, Mbak. Iya Bu, karena saya merasa masih takut Bu untuk berbicara kepada mereka. Nah, Mbak Ria tadi kan takut berbicara kepada orang tua. Jadi Mbak Ria tidak berbicara kepada orang tua. Tetapi Mbak Ria sudah berbicara tentang para prestasi di sekolah yang belum dibicarakan, begitu Mbak? Iya Bu. Sebenarnya tuh saya punya prestasi di sekolah dalam bidang olahraga. Saya juga pernah bilang juga Bu, karena saya juga ingin orang tua tuh, kalau saya tuh gimana ya, ingin membuktikan kalau pada orang tua itu bahwa saya bisa berprestasi gitu Bu. Waktu saya juga ingin banyak bercerita tentang kegiatan yang saya lakukan sehari-hari, dan juga ya pengen curhat juga kepada orang tua seperti itu Bu. Mbak Ira sudah bagus ya dalam keinginan yang Mbak ingin disampaikan kepada orang tua dalam berbicara. Tetapi Mbak Ira kurang berani dalam berbicara begitu ya Mbak sampai saat ini. Iya betul Bu. Jadi saya harus bagaimana Bu untuk memberanikan berbicara dengan mereka? Begini ya Mbak Ria itu harus perlu keberanian dan menghadapi orang tua Mbak Ria. Karena kamu kurang berani berbicara kepada mereka, Mbak Ria sering merasa tidak diperhatikan begitu Mbak Ria. Iya Bu, mungkin saya yang tidak berani Bu dalam berbicara dengan mereka. Paling saya hanya berbicara sebentar, itu pun hanya tanya sesuatu seperti itu. Tadi Mbak Ria juga bilang bahwa Mbak Ria berbicara dengan orang tua walaupun sebentar. Kemudian, apakah kamu tidak menanyakan sesuatu lagi yang kamu tanyakan kepada orang tuamu? Jadi, yang menjadi orang tuamu itu tidak mempedulikan Mbak Ria. Iya, jadi saya tuh bingung Bu mau menanyakan apa lagi kepada mereka, karena tuh mereka tuh sering mengabaikan saya gitu. Orang tua Mbak tahu sikap Mbak di sekolah dan ataupun di masyarakat, begitu Mbak? Sebenarnya tahu Bu, dan juga mereka juga memperingati saya tuh untuk tidak melakukan kesalahan yang tidak senonoh atau tidak sopan, dan juga harus bersikap ramah dengan berbicara yang
baik seperti itu. Jadi orang tua Mbak mengetahui sifat sifat Mbak dan orang tua kamu menegur. Setelah kamu diperingati oleh orang tua, sikap kamu bagaimana, Mbak Ria? Saya mendengarkan, Bu. Saya mendengarkan teguran atau peringatan pembicaraan arahan dari mereka, dan juga saya tuh sering mendengarkan nasihat apabila saya melakukan kesalahan. Berarti sudah bagus dalam menyikapi dengan mendengarkan arahan dan nasihat orang tua Mbak Ria. Iya. Berhubung waktu sudah lama dan saya tahu untuk berpikiran istirahat atau melakukan kegiatan lainnya, kita cukupkan pertemuan kali ini ya Mbak Ria. Iya Bu, baik. Oke, saya anggap pertemuan ini sudah tuntas. Jika ingin dibicarakan lagi, Mbak Ria bisa dibicarakan di lain waktu. Jika saya ingin bercerita berbeda masalah untuk minggu depan, bagaimana Bu? Boleh. Kalau minggu depan boleh. Oke, saya tunggu. Tapi jangan lupa kabar-kabar ya Mbak Ria. Iya, baik Ibu. Oke, kalian berani berbicara dan jangan lupa minggu depan ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Sampai sini saya sangat berterima kasih Bu. Oke ya Mbak Ria, untuk ini persoalannya disampaikan sudah selesai. Jaga kesehatan dan salam buat keluarga Mbak Ria ya. Baik Ibu, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu.